Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan dan memenuhi semua permintaan hambanya yang berdoa. Namun, Allah telah memilih waktu dan juga keadaan tertentu yang membuat doa-doa mereka mustajab dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat kita ketahui bahwa jika seseorang memperbanyak berdoa dalam keadaan lapang dan bahagia, maka doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, seringkali kita hanya berdoa saat ditimpa masalah dan kesusahan. Tatkala tengah dalam keadaan kemudahan, maka kita lalai dan tidak menyadari bahwa hanya Allah yang dapat menolong kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 12 yang artinya, dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri. Tetapi setelah kami menghilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan umatnya untuk senantiasa memperbanyak berdoa ketika sedang lapang dan bahagia. Sebagaimana sabdanya yang bunyinya, barang siapa yang ingin doanya terkabul pada saat sedih dan susah, maka hendaklah memperbanyak berdoa pada saat lapang. Hadis riwayat Tirmizi. Lantas, selain seseorang yang berdoa di tengah keadaan bahagia dan lapang, ada juga golongan orang-orang yang cepat diijabah doanya. Siapa sajakah mereka? Simak penjelasan berikut. Inilah beberapa golongan manusia yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui seluruh kondisi makhluknya. Oleh karena itu, Allah berhak untuk mendahulukan doa-doa yang dilantunkan berdasarkan keadaan, urgen, dan juga waktu tiap-tiap hambanya. Inilah beberapa golongan manusia yang doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara lain, yang pertama, orang yang dizalimi. Allah tidak pernah menyukai seseorang yang menzalimi sesamanya. Seseorang yang berbuat zalim terhadap sesama lebih baik segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Karena sejatinya doa seseorang yang dizalimi sangatlah mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa dua orang yang tidak ada penghalang antara Allah dan doa orang-orang tersebut yaitu, yang pertama, doa orang yang teraniaya. Yang kedua, doa seseorang untuk saudaranya yang berada di tempat yang jauh.
Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, orang yang berpuasa. Seseorang yang menyempurnakan puasanya dengan berbuka puasa dan berdoa, maka doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan seseorang yang telah melaksanakan amalan ibadah dan mengakhirinya dengan berdoa dan mengucapkan rasa syukur merupakan tindakan yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya, yaitu yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, yaitu doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, orang tua terhadap anak-anaknya. Doa orang tua kepada anak-anaknya sangatlah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 golongan orang yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu yang pertama, doa orang yang dianiayanya. Yang kedua, doa orang yang dalam perjalanan ataupun musafir. Kemudian dan yang ketiga, doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Kemudian yang keempat, doa seorang anak kepada orang tuanya. Sama halnya dengan doa orang tua kepada anaknya. Doa seorang anak kepada orang tua juga didengarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan baik nantinya akan diberikan kembali oleh Allah dengan berbagai macam karunia. Salah satunya adalah kemudahan rezeki dan umur yang panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang yang doanya mustajab, yaitu yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang yang mendoakan saudaranya dari tempat yang jauh. Yang ketiga, orang yang dianiayanya. Dan yang keempat, doa seorang anak kepada orang tuanya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Lalu kemudian doa seorang pemimpin yang adil. Bersumber dengan hadis yang sama, seorang pemimpin yang adil dan mampu membuat orang-orang di bawah pimpinannya bahagia dan sejahtera akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui bahwa tugas seorang pemimpin sangatlah berat, terlebih harus menjadi adil. Oleh karena itu, di sela kesulitannya pemimpin, Allah akan senantiasa mendengarkan doa-doanya. Kemudian yang keenam, doa orang yang banyak berzikir. Seseorang yang banyak berzikir sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut karena ia mampu menjaga lisannya hanya untuk mengucap nama-nama Allah daripada mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal ini juga didukung oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ada 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang banyak berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang dianiayanya. Dan yang ketiga, doa pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang ketujuh, doa orang yang sedang dalam perjalanan ataupun musafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab tanpa diragukan lagi, yaitu yang pertama, doa orang yang dianiayanya. Yang kedua, doa orang yang dalam perjalanan. Dan yang ketiga, doa kedua orang tua kepada anak-anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Berdasarkan hadis tersebut, seseorang yang sedang berada dalam perjalanan atau musafir
dengan tujuan yang mulia atau mencari nafkah, mengunjungi saudara yang sakit dan mencari ilmu dan lain-lain, maka doa-doanya mustajab. Kemudian yang kedelapan, doa seorang saudara dari tempat yang jauh. Mendoakan saudara adalah salah satu contoh akhlak terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa orang Islam bagi saudaranya di tempat yang jauh adalah mustajab. Di dekat kepalanya terdapat malaikat yang bertugas. Setiap saat ia berdoa yang baik untuk saudaranya, malaikat membaca amin. Semoga dikabulkan apa yang engkau ucapkan, dan bagimu seperti apa yang engkau ucapkan. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Lalu yang kesembilan, doa orang yang berhaji, umrah, dan perang di jalan Allah. Allah sangat menghargai seorang muslim yang mencurahkan waktu tenaganya untuk berjuang di jalan yang telah ditentukan oleh syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, berhaji dan berumrah adalah delegasi Allah. Allah memanggil mereka dan menyambutnya. Kalau mereka berdoa, Allah mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang ke-10, doa orang yang sedang sakit. Pada dasarnya orang yang sedang sakit tengah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan keadaan yang lemah, apabila ia memohon kepada Allah untuk kesembuhannya, maka Allah akan mengabulkan doanya. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila engkau menjenguk orang sakit, mintalah ia berdoa untukmu, sebab doanya seperti doa malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ke-11, doa orang yang tertimpa cobaan, bencana ataupun musibah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa musibah ataupun bencana yang menimpa seseorang pasti akan diikuti oleh petunjuk untuk memecahkannya. Adapun petunjuk itu hanya datang kepada seseorang yang beriman. Seseorang yang beriman pasti akan berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Oleh karena itu, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, doa orang yang sering memberikan pertolongan. Seseorang yang sering memberikan pertolongan kepada orang lain akan cepat dikabulkan doanya. Hal tersebut karena ia pasti selalu mendahulukan orang lain terlebih dahulu. Allah sangat menyukai sikap terpuji ini. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkehendak doanya mustajab dan kesedihannya terhapus, maka hendaklah ia membantu orang yang dalam kesukaran. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-13, doa anak yatim piatu. Anak-anak yatim piatu akan selalu didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka adalah generasi penerus yang akan turut memimpin dalam kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa anak yatim yang disantuni kepada yang menyantuni tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ad-Dailani. Kemudian yang ke-14, doa orang yang menghafal Al-Quran. Doa seorang hafidh dan hafidzah dijamin mustajab.
Hal ini diperkuat oleh hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, orang yang hafal Al-Quran doanya mustajab. Bila berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian yang terakhir ataupun yang ke-15, doa orang yang bersama-sama berdoa ataupun berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika berkumpul sekelompok orang, sebagian mereka mau berdoa dan sebagian yang lain mau mengucapkan amin, maka Allah akan mengabulkan doa mereka. Hadis riwayat Hakim. Berdasarkan hadis tersebut, seringkali apabila seseorang tengah menggelar suatu hajat atau keperluan, maka doa bersama adalah hal yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk berdoa bersama-sama. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah daftar 15 manusia yang doanya mustajab ataupun cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan tersebut adalah golongan yang dipilih oleh Allah karena latar belakang dan keimanan mereka. Semoga kita semua menjadi salah satu di antaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.